Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal untuk persiapan tes P3K tahap ketiga. Ini sudah program ke-21 untuk PGSD. Kali ini kita akan membahas teknis profesional tentang teks prosedur atau mengurutkan. Ada cara membuat bubur kacang hijau, membuat jus dengan blender, membuat keramik, tata cara pemilu, membuat rendang, membuat bolu, memakai masker medis, memasukkan sayur ke kulkas, membuat wedang jahe, mencuci tangan yang benar, menggosok gigi yang benar, dan membuat teks pidato. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersihkan semua sayuran yang akan disimpan, buang daun yang busuk dan kuning. 2. Masukkan ke kulkas dan tata sesuai jenisnya. 3. Cuci sayur dengan air bersih. 4. Siapkan wadah penyimpanan kedap udara dan lapisi dengan tisu. 5. Keringkan sayur dengan keranjang jaring plastik. Urutan memasukkan sayur ke dalam kulkas yang benar adalah A. 31452, B. 13542, C. 31425, D. 13245. Jawabannya ini adalah 13542. Jadi urutan cara memasukkan sayur ke dalam kulkas. Yang pertama, bersihkan semua sayuran yang akan disimpan, buang daun yang busuk dan kuning. Nomor 1. Lalu yang ketiga, cuci sayur dengan air bersih. Kemudian nomor 5, keringkan sayur dengan keranjang jaring plastik. Lalu nomor 4, siapkan wadah penyimpanan kedap udara dan lapisi dengan tisu. Kemudian nomor 2, masukkan ke kulkas dan tata sesuai jenisnya. Jawabannya adalah B. Soal kedua. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tutup adonan dengan kain bersih, diamkan selama 1 jam. 2. Goreng donat dengan minyak panas menggunakan api kecil. 3. Campurkan semua bahan dan aduk rata hingga kalis. 4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian dan bulatkan lalu beri lubang di tengahnya. 5. Kempeskan adonan hingga udara keluar. Urutan pembuatan donat yang benar adalah A. 31542, B. 34512, C. 12453, D. 35412. Jawabannya adalah yang A. 31542. Jadi yang pertama itu cara membuat donat, campurkan semua bahan dan aduk rata hingga kalis. Nomor 3. Lalu nomor 1, tutup adonan dengan kain bersih, diamkan selama 1 jam. Lalu nomor 5, kempeskan adonan hingga udara keluar. Nomor 4, bagi adonan menjadi beberapa bagian dan bulatkan lalu beri lubang di tengahnya. Dan nomor 2, goreng donat dengan minyak panas menggunakan api kecil. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Setelah semua bumbu dimasukkan, aduk rata dan tunggu sampai santan mendidih serta mengeluarkan minyak. 2. Potong dan gepreklah daging yang telah dicuci. 3. Ungkep daging sapi yang telah digeprek dengan bumbu halus sampai beruap dan daging ungkep kering. 4. Masukkan santan dan bumbu-bumbunya. 5. Aduk terus sampai serundeng menyatu dengan daging sampai berubah warna dan mengering. 6. Setelah santan mengeluarkan minyak, kecilkan api dan masukkan bahan pelengkap seperti kelapa, serundeng, sangrai. 7. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan lengkuas. Urutan cara membuat rendang yang benar adalah A. 231476, B. 2473615, C. 2514673, D. 2734165. Jawabannya adalah yang D. Kita lihat, jadi yang pertama itu adalah yang nomor 2, potong dan gepreklah daging yang telah dicuci. Lalu nomor 7, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan lengkuas. Lalu nomor 3, ungkep daging sapi yang telah digeprek dengan bumbu halus sampai beruap dan daging ungkep kering. Lalu nomor 4, masukkan santan dan bumbu-bumbu. Nomor 1, setelah bumbu dimasukkan, aduk rata dan tunggu sampai santan mendidih serta mengeluarkan minyak. Lalu nomor 6, setelah santan mengeluarkan minyak, kecilkan api dan masukkan bahan pelengkap seperti kelapa, serundeng, sangrai.
Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 5. Aduk terus sampai serundeng menyatu dengan daging sampai berubah warna dan mengering. Jawabannya adalah D. Soal keempat. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lihat lampu indikator pada proyektor. Apabila telah berwarna orange, proyektor siap digunakan. 2. Setelah lampu indikator berwarna hijau, tunggu 20-30 detik sampai screen muncul di layar. 3. Pastikan proyektor terhubung dengan aliran listrik. 4. Hubungkan kabel VGA dan HDMI ke laptop. Tekan tombol power kurang lebih 2 detik. Power proyektor siap digunakan. Urutan menggunakan proyektor adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 6, 5, 3, 4, 1, 2, C. 1, 3, 2, 5, 4, 6, D. 3, 1, 5, 2, 4, 6. Jadi urutannya yang benar itu adalah yang D. Pertama itu adalah yang nomor 3. Pastikan proyektor terhubung dengan aliran listrik. Lalu nomor 1, lihat lampu indikator pada proyektor. Apabila telah berwarna orange, proyektor siap digunakan. Kemudian pilih nomor 5, tekan tombol power kurang lebih 2 detik. Kemudian nomor 2, setelah lampu indikator berwarna hijau, tunggu 20-30 detik sampai screen muncul di layar. Kemudian nomor 4, hubungkan kabel VGA dan HDMI ke laptop. Kemudian yang terakhir yang 6, proyektor siap digunakan. Maka jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Potong sesuai selera, agar-agar siap disajikan. 2. Masukkan gula pasir, bubuk agar-agar, dan daun pandan ke dalam air. Campurkan dan aduk rata. 3. Tambahkan santan, garam, dan aduk rata. 4. Angkat dan tuang ke loyang, cetakan, dinginkan. 5. Masak di atas api sedang hingga mendidih. Urutan membuat agar-agar yang benar adalah A. 25341, B. 23541, C. 12345, D. 34512. Jawabannya adalah A. Jadi urutan membuat agar-agar yang benar. Yang pertama, masukkan gula pasir, bubuk agar-agar, dan daun pandan ke dalam air, campurkan dan aduk rata. Nomor 2. Lalu nomor 5, masak di atas api sedang hingga mendidih. Lalu nomor 3, tambahkan santan, garam, dan aduk rata. Lalu nomor 4, angkat dan tuang ke dalam loyang, cetakan, dan dinginkan. Kemudian nomor 1, potong sesuai selera agar-agar siap disajikan. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Aduk tapioka dan air menjadi adonan. 2. Rebus adonan sambil diaduk. 3. Larutkan tapioka dan air dalam sebuah panci. 4. Tunggu sampai dingin dan siap digunakan. 5. Angkat panci jika adonan sudah mengental. Urutan membuat lem dari tepung tapioka yang benar adalah A. 31254, B. 12351, C. 32145, D. 13254. Jawabannya adalah yang A. Jadi yang pertama, urutan membuat lem dari tepung tapioka itu adalah nomor 3. Larutkan tapioka dan air dalam sebuah panci. Lalu nomor 1, aduk tapioka dan air menjadi adonan. Lalu nomor 2, rebus adonan sambil diaduk. Lalu nomor 5, angkat panci jika adonan sudah mengental. Dan yang terakhir nomor 4, tunggu sampai dingin dan siap untuk digunakan. Soal ke-7, perhatikan pernyataan berikut. 1. Lalu tambahkan tepung terigu dan baking powder yang telah diayak ke dalam wadah bergantian dengan minuman soda sedikit demi sedikit sembari terus dikocok hingga rata. 2. Kukus kue hingga mengembang. 3. Ayak tepung terigu dan baking powder. 4. Ambil sebagian adonan dan masukkan ke dalam wadah lain, lalu tambahkan pasta coklat. 5. Masukkan gula pasir, telur, dan emulsifier ke dalam wadah, kemudian kocok dengan menggunakan mixer selama 10 menit hingga mengembang. 6. Tuang adonan putih terlebih dahulu ke dalam cetakan, lalu tambahkan adonan coklat. 7. Siapkan cetakan kue bolu kukus lapis dengan kertas kue bolu. 8. Tambahkan vanili pada adonan satunya. Urutan membuat bolu kukus yang benar adalah A. 351478662,
B35148762, C35148672, D35184762. Jawabannya adalah yang B. Jadi cara membuat bolu yang pertama, nomor 3, ayak tepung terigu dan baking powder. Nomor 5, masukkan gula pasir, telur, dan emulsifier ke dalam wadah, lalu dimixer. Kemudian nomor 1, lalu tambahkan tepung terigu. Kemudian nomor 4, ambil sebagian adonan, masukkan ke dalam wadah yang lain, lalu tambahkan pasta coklat. Kemudian nomor 8, tambahkan vanili pada adonan yang satunya. Kemudian nomor 7, siapkan cetakan kue bolu kukus dengan kertas kue bolu. Kemudian nomor 6, tuang adonan putih terlebih dahulu, lalu tambahkan adonan coklat. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 2, kukus kue hingga mengembang. Jawabannya adalah B. Soal ke-8, perhatikan pernyataan berikut. 1. Tambahkan gula secukupnya. 2. Siapkan air panas. 3. Siapkan jahe. 4. Aduk rata wedang jahe siap disajikan. 5. Geprek jahe. 6. Masukkan jahe geprek ke dalam gelas yang berisi air panas. Urutan cara membuat wedang jahe yang benar adalah A. 352614, B. 123456, C. 654321, D. 351264. Jadi cara membuat wedang jahe yang benar itu adalah yang A. Nomor 3 dulu, siapkan jahenya. Lalu nomor 5, geprek jahenya. Nomor 2, siapkan air panas. Nomor 6, masukkan jahe geprek ke dalam gelas yang berisi air panas. Nomor 1, tambahkan gula secukupnya. Nomor 4, aduk rata, wedang jahe siap disajikan. Soal ke-9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pakai sabun. 2. Bersihkan telapak tangan dengan kuku. 3. Basahi tangan dengan air mengalir bersih dan hangat. 4. Gosok jemari, jempol, dan kulit di sela-sela jari. 5. Keringkan dengan handuk atau tisu. 6. Cuci dengan air bersih mengalir. Urutan cara mencuci tangan yang benar adalah A. 314265, B. 312465, C. 143265, D. 123455. 56. Jadi yang benar itu adalah yang A. 3 dulu, basahi tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat. Lalu nomor 1, pakai sabun. Nomor 4, gosok jemari, jempol, dan kulit di sela-sela jari. Lalu 2, bersihkan telapak tangan dengan kuku. Lalu 6, cuci dengan air bersih mengalir. Lalu 5, keringkan dengan handuk atau tisu. Jawabannya adalah A. Soal ke-10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Sikat seluruh geraham. 2. Sikat bagian depan. 3. Bersihkan sela gigi dengan benang gigi. 4. Sikat area ludah dan sisi dalam pipi. Langkah menggosok gigi yang benar adalah A1234, B2134, C2143, D4321. Yang benar itu adalah yang B. Sikat dulu bagian depan, yaitu gigi seri. Lalu 1, sikat seluruh geraham, bagian dalam. Kemudian yang ketiga, bersihkan sela gigi dengan benang gigi. Dan yang keempat, sikat area ludah dan sisi di dalam pipi. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menyusun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. 2. Menentukan judul laporan sesuai objek yang diamati. 3. Menyimpulkan hasil laporan percobaan. 4. Menyusun atau menuliskan bagian uraian. Urutan dalam menyusun laporan percobaan yang benar adalah A2314, B2341, C2143, D2134. Jadi yang benar itu adalah yang C, 2 dulu. Menentukan judul laporan sesuai dengan objek yang diamati. 1. Menyusun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. 4. Menyusun atau menulis bagian uraian. 3. Menyimpulkan hasil laporan percobaan. Jawabannya adalah C. Soal ke-12. Perhatikan kegiatan berikut ini. 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakter
karakteristik siswa. 3. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 5. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 6. Merupakan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. 8. Menilai kegiatan remedial. 9. Menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi dan atau tujuan yang telah ditentukan. Urutan langkah yang benar dalam melakukan remedial adalah A. 156924378, B. 156934278, C. 156923478, D. 156924378. Jawabannya adalah D. 1 dulu, melakukan diagnosis kesulitan belajar. 5. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 6. Menentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 9. Menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah ditentukan. 2. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah. Kemudian 4. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian. 3. Merencanakan waktu remedial. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. Dan yang terakhir, menilai kegiatan remedial. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Memutar makrometer. 2. Memasang makrometer. 3. Memasang lensa okuler. 4. Memutar lensa objektif. 4. Memutar cermin ke arah sumber cahaya. 6. Posisi lensa objektif tepat berada di atas preparat. 7. Meletakkan preparat di atas meja benda. 8. Mengatur kondensor. Langkah penggunaan mikroskop yang benar adalah A. 324857661, B. 324857661, C. 324857661, D. 324857661. Jawabannya adalah yang A. 3. Memasang lensa okuler. 2. Memasang makrometer. 4. Memutar lensa objektif. 8. Mengatur kondensor. 5. Memutar cermin ke arah sumber cahaya. 7. Meletakkan preparat di atas meja benda. 6. Posisi lensa objektif tepat berada di atas preparat. 1. Memutar makrometer. Jawabannya adalah A. Soal keempat. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lihat lampu indikator pada proyektor. Apabila telah berwarna orange, proyektor siap digunakan. 2. Setelah lampu indikator berwarna hijau, tunggu 20-30 detik sampai skrin muncul di layar. 3. Pastikan proyektor terhubung dengan aliran listrik. 4. Hubungkan kabel VGA dan HDMI ke laptop. Tekan tombol power kurang lebih 2 detik. Power proyektor siap digunakan. Urutan menggunakan proyektor adalah A. 1234566, B. 653412, C. 132546, D. 315246. Jadi urutannya yang benar itu adalah yang D. Pertama itu adalah yang nomor 3. Pastikan proyektor terhubung dengan aliran listrik. Lalu nomor 1, lihat lampu indikator pada proyektor. Apabila telah berwarna oranye. Soal selanjutnya. Urutan cara memakai masker medis yang benar. Jawabannya adalah yang pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan terlebih dahulu. 2. Gunakan masker medis dengan bagian berwarna di bagian luar. 3. Pastikan bagian yang terdapat kawat terletak di bagian atas. 4. Posisikan masker menutup seluruh bagian hidung, tarik ke bawah hingga menutup dagu, tekuk kawat di bagian atas hingga mengikuti lekuk tulang hidung. 5. Pastikan tidak ada celah antara masker dengan wajah. 6. Hindari menyentuh masker. 7. Lepaskan masker dengan cara menarik tali belakang masker. Ganti masker setiap terkontaminasi atau terasa lembab. Ini adalah cara penggunaan masker medis yang benar. 9. Segera buang masker ke tempat sampah setelah digunakan. Jangan gunakan masker medis berulang kali. Selanjutnya,
Urutan teks pidato yang benar adalah, jadi yang pertama itu adalah nomor 2. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan kelas 6 yang saya cintai. Lalu yang nomor 4, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Lalu nomor 3, masuk ke inti ceramah. Bumi ini semakin tua, bencana dapat terjadi di mana saja. Setahun yang lalu gempa bumi menimpa Jogja, bagian selatan. Kemudian yang nomor 5, menghadapi bencana yang terkadang di luar perkiraan, satu kuncinya, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu nomor 1, sekianlah pidato saya ucapkan terima kasih. Soal selanjutnya, urutan cara membentuk kelompok belajar adalah 1. Cari teman dan tentukan jumlah orang yang akan bergabung. 2. Tentukan tempat yang akan digunakan untuk belajar. 3. Rencanakan apa yang akan dipelajari. 4. Jalin relasi dengan senior atau pengajar. 5. Tanyakan sesuatu dan diskusikan. Selanjutnya, urutan cara mengajarkan peserta didik dalam menulis. Jawabannya 1. Peserta didik dilatih memegang pensil atau pena dengan benar. 2. Latihan mencoret-coret bebas seperti garis tegak, miring, mendatar. 3. Menjiplak tulisan cetak tipis. 4. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjuk gambar cara menulisnya. 5. Peserta didik diberi lembar yang berisi huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. 6. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. 7. Mencoba menelusuri huruf pertama dan huruf sambung. Tata cara membuat jus dengan blender. Jawabannya 1. Bersihkan tabung blender dan cakramnya. 2. Masukkan potongan buah yang akan diblender dan tambahkan air. 3. Letakkan tabung di atas mesin dan putar searah dengan jarum jam dan kencangkan. 4. Tutup tabung dengan rapat dan hubungkan dengan aliran listrik. Putar tombol kecepatan blender sesuai keinginan. Setelah buah halus, matikan blender dan masukkan jus buah ke dalam gelas. Jus buah siap dinikmati. Soal ke-20. Langkah-langkah budidaya ulat sutra adalah: pertama, persiapan telur. 2. Inkubasi ulat. 3. Perawatan dan pemberian makan. 4. Persiapan pupa. 5. Panen. Soal terakhir. Urutan cara pembuatan bubur kacang hijau adalah: 1. Rendam kacang hijau selama 1 jam. 2. Rebus kacang hijau dengan air 1 liter hingga empuk. 3. Rebus gula merah dan gula pasir dengan 500 ml air. Tuangkan larutan gula merah dan gula pasir ke dalam rebusan kacang hijau dengan memakai saringan. 5. Rebus kembali kacang hijau, masukkan juga daun pandan, santan, garam, serta potongan jahe. Aduk hingga merata. Kacang hijau siap disajikan. Soal terakhir. Urutan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemilih saat mengikuti pemilu adalah: pertama itu pemilih masuk ke lokasi TPS dengan membawa kartu pemilih. Kedua, duduk di tempat duduk pemilih hingga nama terpanggil. 3. Jika nama sudah terpanggil, serahkan formulir dan kartu pemilih dan terima 1 kartu suara. 4. Pemilih masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. 5. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. 6. Sebelum keluar area TPS, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai bukti telah memilih. Soal selanjutnya. Urutan cara membentuk kelompok belajar adalah: 1. Cari teman dan tentukan jumlah orang yang akan bergabung. 2. Tentukan tempat yang akan digunakan untuk belajar. 3. Rencanakan apa yang akan dipelajari. 4. Jalin relasi dengan senior atau pengajar. 5. Tanyakan sesuatu dan